Halo, bersama saya Muda Fikrian di channel Pintar Ngoding. Di video kali ini masih berkaitan dengan PLSQL. Kali ini kita akan membahas tentang trigger di Oracle. Apa itu trigger? Trigger merupakan sebuah blok PLSQL yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Modifikasi data ini bisa berupa perintah insert, update, ataupun delete. Berbeda dengan prosedur atau function yang dijalankan ketika dipanggil. Nah, kalau di trigger ketika ada sebuah operasi insert ataupun update ataupun delete, baru trigger ini akan dijalankan. Jadi dia akan berjalan secara otomatis, tidak menunggu untuk dipanggil oleh user. Nah, contoh penerapan trigger itu misalnya pengurangan stok jika ada transaksi penjualan. Nah, setiap ada transaksi penjualan itu kan ada perilaku insert ke tabel transaksi atau catatan transaksi penjualan. Nah, maka di tabel produk yang dimana stok itu ada di tabel produk, dia akan berkurang secara otomatis. Kemudian contoh yang kedua, penyesuaian saldo rekening jika ada transaksi atau transfer. Misalnya ada suatu transaksi atau transfer, maka ada perilaku insert catatan transaksi. Maka saldo yang ada di data masing-masing rekening, dia akan dibuat pengurangan otomatis atau penambahan otomatis. Contoh lain misalnya pencatatan histori perubahan data. Ini juga bisa diterapkan dengan menggunakan trigger. Sehingga dengan adanya trigger, tidak perlu kita menjalankan banyak query SQL, karena dapat diotomatisasi oleh trigger. Nah, sekarang bagaimana melihat daftar trigger yang sudah ada di user database? Untuk melihat daftar trigger, itu dengan perintah select trigger name from user triggers. Berbeda dengan PLSQL yang lain, seperti prosedur dan function, untuk trigger ini tidak menggunakan object name, karena setiap trigger yang dibuat bukan menjadi sebuah objek di Oracle. Makanya pemanggilannya bukan dengan select object name, tapi dengan select trigger name. Maka penerapannya misalnya saya di sini menggunakan user Pintar Ngoding. Kalau misalnya praktek mau menggunakan user HR, nggak ada masalah. Nah, di sini saya menggunakan user yang belum ada tabel sama sekali, karena untuk prakteknya kita akan membuat tabel sendiri dan mengisi datanya sendiri. Oke, sekarang melihat daftar trigger, yaitu dengan perintah select trigger name from user triggers. Kalau kita jalankan, by default di user yang baru saya buat, yaitu user Pintar Ngoding, itu tidak ada triggernya. Nah, kalau misalkan kita coba masuk ke user HR, kalau kita jalankan perintah ini di user HR, maka nama trigger yang sudah tersedia di user HR itu ada update job history dan secure employees. Kita juga bisa melihat di area kiri ini di folder trigger. Nah, ini adalah daftar trigger yang sudah dibuat. Nah, sekarang bagaimana membuat trigger? Nah, format secara umum, ketika kita membuat sebuah trigger, ya seperti halnya struktur prosedur maupun function, yaitu dengan perintah create or replace trigger, diikuti nama triggernya. Kemudian kita memberikan trigger timingnya di sini, yaitu mau before atau after, dan diikuti dengan trigger event. Nah, trigger event itu opsinya ada insert, update, delete, atau ketiganya. Kita bisa menggabungkan ketiganya, berarti dipisahkan dengan perintah OR, insert, or update, or delete. Jadi kalau misalnya before insert, maka trigger itu dipicu, dijalankan ketika sebelum melakukan perintah insert. Kalau after, misalkan after update, maka setelah ada pengupdatean di sebuah tabel, baru trigger itu dijalankan. Nah, setelah trigger event diikuti dengan on dan nama tabelnya. Nah, nama tabel ini mengikuti kalau misalnya insert itu dilakukan pada tabel mana, maka trigger dijalankan. Nah, kemudian for each row,
Nah, for each row ini menentukan bahwa pemicu trigger itu di setiap baris dari action trigger eventnya. Nah, kemudian diikuti dengan declare kalau misalnya kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, ya, berbeda dengan function dan prosedur. Ketika ingin mendeklarasikan variabel itu dengan is atau as. Diikuti dengan begin. Nah, baru perilaku apa yang ingin dilakukan ketika terjadi trigger event. Nah, itu ditentukan di dalam blok begin. Nah, exception ini sifatnya opsional dan kemudian diakhiri dengan end. Nah, ini format pembuatan trigger. Nah, kita di sini akan membuat tabel baru. Nah, nanti tabel ini query create tabelnya akan saya sertakan di deskripsi. Nah, studi kasusnya yaitu tentang sebuah transaksi di bank, ya, seperti di bank. Jadi ketika ada aktivitas transfer, maka akan mempengaruhi saldo yang ada di tabel rekening. Oke, kita buat dua tabel, yaitu tabel rekening dan tabel transfer. Nah, tabel transfer ini mencatat aktivitas transfernya, jadi kapan terjadi transaksi, kemudian nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, nominal transfer, dan keterangan transfernya. Dan waktu transaksi ini dijalankan secara otomatis. Nah, ketika ada transaksi di tabel transfer, maka akan mempengaruhi saldo. Misalkan si nomor pengirim yang melakukan transfer, maka ada pengurangan saldo. Sedangkan si nomor rekening penerima akan ada penambahan saldo. Dan itu dilakukan secara otomatis. Oke, kita isikan dulu datanya. Misalnya ini, kita memiliki 3 data. Oke, coba kita cek datanya. Select or from rekening. Ada 3 data dengan nomor rekening 1001 sampai 1003. Dan ada masing-masing saldo di sini. Oke. Kalau misalkan kita menjalankan, coba kita refresh. Oke, sudah ada 2 tabel, ya, rekening dan transfer. Kalau misalnya kita melakukan insert ke tabel transfer, maka saldo akan secara otomatis dibuat. Nah, tapi kita membuat trigger terlebih dahulu. Bagaimana membuat sebuah trigger? Oke, kita jalankan create or replace trigger, kemudian diikuti nama triggernya, misalnya trigger namanya adalah proses transfer. Baru kemudian di sini adalah trigger timing, mau menggunakan before atau after. Nah, perubahan saldo itu dilakukan setelah melakukan insert ke transfer, baru ada perubahan saldo. Maka kita menggunakan after. Nah, afternya menggunakan trigger event apa? Trigger event yang digunakan yaitu insert. Karena yang dilakukan adalah insert ke tabel transfer. Maka after insert, insertnya kemana? Ke tabel transfer. Baru kemudian kita jalankan for each row. Karena trigger ini dijalankan di setiap ada perubahan baris dari insert di tabel transfer. Nah, kita butuh variabel var saldo. Katakan var saldo untuk mengambil saldo yang ada di tabel rekening. Yaitu declare. Namanya adalah var saldo. Tipenya adalah number. Kemudian kita jalankan begin, baru kita jalankan aksinya di sini. Langkah pertama, kita nge-get saldo yang ada di tabel rekening. Nah, kalau misalkan kita ingin menjalankan proses transfer, ya, kita contohkan proses transfernya menggunakan ini di sini, ya. Insert into transfer. Yang diisikan di kolom norek pengirim, norek penerima, nominal transfer, dan keterangan. Kan norek pengirim, norek penerima, nominal transfer, keterangan.
values. Nah, baru value-nya di sini misalnya 1001 sebagai pengirim dan 1002 sebagai penerima. Maka 1001, 1002 nominal transfernya misalnya 100.000. Keterangannya beli baju misalnya. Nah, ini nanti yang akan kita jalankan. Enggak kita jalankan sekarang. Nanti setelah triggernya selesai. Oke. Maka di sini yang kita perlu cek adalah saldo dari nomor rekening pengirim. Nah, kalau saldonya mencukupi, kita lakukan pengecekan di situ, baru melakukan pengupdatean saldo. Kalau enggak, maka ada keterangan error. Oke, kita get dulu nilai dari nomor rekening pengirim, yaitu saldo yang ada di rekening pengirim. Kita select, yang kita pilih saldo, into, nah kita masukkan ke dalam variabel var saldo, ya variabel ini, from rekening, tentukan where yang mana, yaitu yang no rekeningnya itu diambil dari nomor rekening pengirim. Nah, karena dia melakukan insert data baru, maka kita bisa menggunakan new.noRec pengirim. Jadi kita bisa menggunakan new ataupun old. Nah, dalam proses insert itu tidak ada old nomor rekening pengirim karena yang adanya hanya yang new. Kecuali kalau misalkan after update. Nah, kalau update itu kan ada data yang lama, ada data yang baru. Maka ada old dan ada new di situ. Nah, dalam kasus ini kita hanya menggunakan new karena insert data baru, tidak ada yang old. Oke. Berikutnya kita lakukan pengecekan. If yang kita cek adalah var saldo, variabel saldonya. Jika kurang dari nominal transfer, berarti kita gunakan new nominal transfer. Then kita tutup dulu and if. Nah, baru ada keterangan error di sana. Nah, untuk memberikan keterangan error, kita menggunakan perintah raise underscore application error. Jadi kita melempar keterangan error. Keterangan errornya umumnya menggunakan kode ini. Oke, baru kemudian kita tuliskan tidak dapat melakukan transfer karena saldo tidak mencukupi. Oke, selesai. Kalau misalkan saldo tidak mencukupi, dia terjadi error. Kalau saldo mencukupi, kita bisa tuliskan else ya di sini. Maka dia melakukan update. Update rekening, set saldo. Oke. Nah, untuk rekening pengirim, maka ada pengurangan saldo dari saldo sebelumnya. Maka saldo dikurangi .new.nominal transfer. Nah, kita ambil nominal transfernya berapa? Misalnya nominal transfernya adalah 100.000, maka saldonya yang awalnya 1 juta dikurangi 100.000. Oke, where no rekening, ya dari tabel rekeningnya itu, yang nomor rekeningnya adalah dari nomor rekening pengirim. Yang kedua, update ke rekening penerima. Berarti ada penambahan. Maka update rekening set saldo. Dari saldo sebelumnya ditambahkan dengan new nominal transfer where nomor rekeningnya new.noRec penerima. Oke. Baru kita tutup dengan and if. Dan kita akhiri dengan and. Oke. Kita juga bisa tutup dengan tanda slash ya. Nah, kalau sudah kita tutup dengan tanda slash, kita bisa jalankan di mana saja, Ctrl Enter. Dia akan ngeblok sendiri sampai batasnya ada di simbol slash. Nah, kalau nggak ada itu,
kita harus ngeblok manual. Nah, kalau misalkan diakhiri dengan slash gini, kita bisa tentukan kursornya ada di mana, kemudian Ctrl Enter. Dia akan secara otomatis dijalankan satu blok ini. Oke, trigger sudah dibuat. Coba kita cek. Oke, sudah ada trigger baru dengan nama proses transfer. Oke, kita coba cek dulu saldo di tabel rekening. Ya, untuk yang 1001 itu 1 juta, kemudian 1002 itu 500.000. Nah, kalau misalkan nominal transfernya 100.000, maka nomor rekening 1001 itu menjadi 900.000, sedangkan yang di nomor rekening 1002 itu menjadi 600.000. Oke, kita coba jalankan perintah insert ini. Ctrl Enter. Oke, kita coba cek di tabel transfer. Ctrl Enter. Oke, sudah ada catatan transfer ya. Waktu transaksinya yaitu tanggal hari ini 16 jam 5.02. Oke. Baru kemudian ditambahkan data yang lain. Nah, kemudian kita cek saldo yang ada di tabel rekening. Ctrl Enter. Oke. Ada pengurangan di nomor rekening pengirim dan ada penambahan di nomor rekening penerima. Nah, kalau misalnya nomor rekening kita tambahkan insert lagi ya. Kita copy aja ini. Value-nya kita isikan. Misalnya 1002 sebagai pengirim dan 1003 sebagai penerima. Nominal transfernya adalah 700.000. Nah, ini kan melebihi ya. Saldonya 600.000 dan nominal yang ditransfer 700.000. Keterangannya sedekah misalnya. Oke, kita jalankan Ctrl Enter. Nah, ada error, ya, dia melempar error dengan keterangan 2001 seperti yang kita tuliskan di sini. Kemudian keterangannya adalah tidak dapat melakukan transfer karena saldo tidak mencukupi. Oke, maka kita coba cek di tabel rekening. Saldo tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan. Oke, itu cara menerapkan trigger dan bagaimana memicu trigger itu dijalankan. Karena dia after insert, maka dia akan menjalankan trigger setelah data itu di-insert. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus trigger? Untuk menghapus trigger, itu dengan perintah drop trigger, kemudian diikuti nama triggernya. Oke, kita coba cek daftar trigger yang ada. Oke, ada trigger dengan nama proses transfer. Nah, kemudian kita drop trigger, kemudian diikuti nama triggernya yaitu proses transfer. Baru trigger ini terhapus. Oke, demikian video ini tentang apa itu trigger, bagaimana membuat trigger, dan bagaimana penerapannya pada after insert, dan terakhir bagaimana cara menghapus trigger. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.